Tidak perlu ada yang disuarakan dan disampaikan lagi kalau kebijakan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Sudah dianggap tepat. Sudah tepat. Artinya ya tentu kita mendukung ketika itu baik, ketika dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Tapi kalau itu belum sebagaimana mestinya atau ada hal-hal yang bisa dioptimalkan untuk mencapai goalnya, maka mari lihat kritik, masukan, saran disampaikan dengan cara apapun adalah bentuk cinta kita sebagai warga negara untuk melihat keadilan, untuk melihat kesamaan derajat, untuk melihat kesamaan, untuk melihat hal-hal yang memang menjadi cita-cita besar bangsa. Ketika melihat misalnya ada kawan kita 1, 2 dan itu di-up di sosial media, maka mari mendukung itu dengan menyebarluaskannya. Sehingga ketika ada kawan kita misalnya membutuhkan bantuan, entah itu di ujung barat, entah itu di Kalimantan, entah itu di Sulawesi, tapi itu menjadi perhatian nasional, maka sebetulnya itu adalah upaya kita berhimpun secara digital. Betul. Memusatkan perhatian pada titik-titik tertentu sehingga nanti bisa terfokus pada 1, 2, 3. Saya yakin bahwa di era yang hari ini kita makin borderless, maka berhimpun tadi bahkan bisa kita lakukan lewat dunia digital. Maka berani bersuara adalah satu hal, dan yang kedua mari tidak masing-masing gitu ya Bang ya, tapi kita tahu tujuan kita adalah sama, kita tahu goal kita adalah sama, maka saling mengait atau saling ngetag atau saling memention kalau di dunia digital boleh jadi adalah salah satunya. Dan kawan-kawan bertiga tidak gentar, tidak akan berhenti untuk mengkritik. Tidak. Tidak ya? Tidak. Iya, selama kondisinya masih yang seperti tadi, maka saya pikir mau misal bukan tentang Bang Doni diselesaikan, saya yakin akan tumbuh lebih banyak lagi Bang Doni, apalagi di era Gen Z dan Gen Alpha sekarang. Dan kalaupun saya boleh tambahkan sedikit saja tadi, iklim demokrasi kita jelas sedang tidak baik-baik saja sekarang. Justru dengan kondisi seperti ini, pemerintah merangkul mereka yang bersuara, Bang Damanik misalnya, Bang Doni, atau misalnya kawan-kawan di luar sana yang menyampaikan aspirasi, opini, harapan, jangan lihat itu sebagai orang yang harus diselesaikan misalnya. Dan akhirnya kita fokus pada 1, 2 kasus teror misalnya, karena boleh jadi mungkin ketangkap misalnya ya. Tapi itu adalah kasus hilir yang tidak menyelesaikan hulu, saya pikir. Maka mari kita lihat bahwa mereka yang mengkritik, mereka yang memberikan masukan dan saran, rangkul mereka Pak. Karena justru mereka ini yang menerima konsekuensi lebih. Mereka yang menerima konsekuensi boleh jadi diteror, mereka yang menerima konsekuensi disalahpahami oleh lingkungan sekitarnya. Rangkul mereka dan jadikan mereka justru sebagai orang-orang devil advocate. Agar kondisi, situasi, iklim demokrasi kita harapannya semakin membaik ke depan. Perawat demokrasi.